makan siang ala-ala kaleng biskuit Kongguan. Kemasannya beda, isinya beda. Kemarin kan kita tahu, Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies diundang oleh Presiden Jokowi makan siang di istana. Ketiga bakal calon presiden ini yang sudah terdaftar di KPU tapi belum diumumkan lolos atau tidaknya, penetapan nomor urut juga belum, mereka kemudian diundang untuk makan siang bersama dengan Presiden Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari makan siang ala-ala kaleng biskuit Kongguan. Kemasannya beda, isinya beda. Kemarin kan kita tahu, Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies diundang oleh Presiden Jokowi makan siang di istana. Ketiga bakal calon presiden ini yang sudah terdaftar di KPU tapi belum diumumkan lolos atau tidaknya, penetapan nomor urut juga belum, mereka kemudian diundang untuk makan siang bersama dengan Presiden Jokowi. Nah, apa isi dari percakapan mereka yang tahu hanya mereka dan Tuhan Yang Maha Kuasa? Tapi ketika press conference seusai makan siang ini, kemudian Pak Anies memberikan pesan, menitip pesan kepada Presiden Jokowi agar Pilpres ini kemudian menjunjung tinggi netralitas. Lalu kemudian Pak Ganjar juga menyampaikan supaya Pilpres ini cerminan demokrasi, harus demokratis. Aparatur negara baik sipil, TNI maupun Polri harus demokratis dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sementara Pak Prabowo Subianto ketika ditanya wartawan, apa isi dari pertemuan tadi? Dia mengatakan ada soto, ada lontong, ada cumi. Ya begitulah, beda-beda ya persepsi atau anggapan dari masing-masingan. Mungkin kalau bagi saya, Pak Prabowo ini kemudian mengatakan, seolah-olah mengatakan begini, nggak penting apa isinya perbincangan tadi, yang penting makan, dan yang penting saya nanti bisa menang. Nah, kenapa kok saya kemudian menganalogikan ini ibarat kaleng biskuit Kongguan? Kalau kita lebaran, ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika kita lebaran, kemudian disuguhi biskuit Kongguan, kaleng biskuit Kongguan. Ketika kita buka, apa isinya? Rengginang. Ini kan kemasan dengan isi memang nggak sama. Sama dengan makan siang kemarin. Antara kemasan dengan isi ini nggak sama. Kemasannya adalah ketika kita melihat seolah-olah mereka semua ini baik-baik saja. Seolah-olah Presiden Jokowi ini ingin menegaskan, ini loh, saya mendukung semuanya. Ketiga-tiganya saya dukung. Tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada sekat-sekat. Ini menyatukan kami. Yang bisa dikatakan adalah politik makan siang. Dan ingat, makan siang itu nggak ada yang gratis. Ini upaya apa? Upaya salah satu jalan politik Presiden Jokowi ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita ini semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kami ingin menegaskan bahwa tiga bakal calon presiden ini dan presiden ini semuanya rukun, semuanya baik-baik saja, tidak ada konflik yang berlebihan. Tapi kalau bagi saya melihat ini adalah sebuah bentuk kepanikan dari istana. Karena apa? Ya karena sentimen negatif ini semakin besar, respon masyarakat ini semakin besar semenjak putusan dari MK. Itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat di antara mereka semua ini nggak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Saya meyakini apalagi hubungan Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar Pranowo. Lebih tepatnya antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan. Yang PDI Perjuangan sekarang ini sedang mengatakan bahwa mereka ini ditinggalkan, kemudian dizolimi, sementara Presiden Jokowi tidak pernah berkata apa-apa, tapi secara nggak langsung mengizinkan putranya untuk maju mendampingi Prabowo Subianto. Nah ini kan
menjadi pusaran yang kalau bagi saya sulit untuk ditemukan pangkal ujungnya. Tapi kalau kita melihat kemarin, harapan dari Pak Anies, harapan dari Pak Ganjar adalah supaya pemilu ini nanti netral, tetap menjaga netralitas, baik itu pemerintah, sipil, kemudian dari TNI, Polri, aparatnya, kemudian semuanya, dari KPU-nya, dari Bawaslu-nya, dari MK-nya, semuanya diharapkan netral. Ya kita semua berharap, semoga itu terjadi. Dan sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Presiden Jokowi akan netral nanti di pemilu 2024? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau bagi saya sangat amat meragukan itu semua. Tidak akan mungkin Presiden Jokowi netral. Kenapa? Ada anaknya di situ. Siapapun orang, kalau misalkan keluarganya, apalagi anak kandung, anak biologisnya ikut kontestasi di sana, pasti ada sisi subjektifnya. Nah, sekarang kalau misalkan dibilang, kemudian melempar isu kepada publik bahwa, ya nanti kan biarkan masyarakat yang memilih. Ini kan maju sudah didaftarkan, nanti biarkan masyarakat yang menentukan pilihan. Kalau suka silakan dipilih, kalau tidak silakan tidak dipilih, pilih yang lain. Fine. Kalau misalkan sampai sejauh itu saja, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Kalau misalkan jalurnya, prosedurnya benar. Ini dari proses saja sudah nggak netral. Gibran ada di posisi sekarang, dia ada mendampingi Pak Prabowo Subianto, kemudian nanti misalkan wajahnya ada di surat suara. Ini melalui proses yang diawali dengan putusan MK yang sangat amat tendensius dengan nepotisme. Yang menggugat ini adalah kemudian kerabatnya sendiri, yang memutuskan adalah pamannya sendiri, dengan alasan yang dibuat-buat, dengan alasan untuk mengakomodir semua kaum muda yang usia di bawah 40 tahun dan pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat publik yang dipilih melalui pemilu. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini ada nggak anak lain, anak muda lain yang mendaftarkan diri selain Gibran? Nggak ada. Meskipun mereka kepala daerah, meskipun mereka di bawah 40 tahun. Kenapa yang tidak ada yang mendaftar? Karena mereka bukan anak presiden. Sementara Gibran adalah anak presiden yang ngebet kepingin berkuasa. Nah, dari proses ini saja, ini sudah nggak netral. Lalu kemudian apakah kita bisa meyakini bahwa nanti pemilu ini akan berjalan netral? Enggak. Saya sendiri meragukan itu, sangat amat meragukan. Nah, kemudian wajar kalau misalkan banyak sekali opini kemudian beredar di media sosial kemarin. Foto mereka berempat ini kemudian dimasukkan ke dalam gambar yang ada di kaleng biskuit Kongguan. Karena memang antara kemasan dengan isi ini nggak sama. Hanya ingin menipu warga, ingin menipu masyarakat bahwa ini semuanya baik-baik saja. Atau bagi saya ini adalah bahwa dengan politik meja makan ini, makan siang ini, ingin menegaskan bahwa semua ada dalam kendali saya. Dibikin simpel seperti itu aja. Ya kan? Dan saya sangat-sangat amat meragukan netralitas nanti, terutama dari presiden kita. Nah, kemudian banyak sekali yang menganalisa tentang posisi duduk dari ketiga empat orang ini. Mungkin karena berbeda angle dari kamera, mungkin dari atas, dari samping, dari serong, diagonal ke sana kemari, akhirnya banyak sekali yang menyimpulkan bahwa duduknya Presiden Jokowi ini lebih cenderung kepada Prabowo Subianto. Sementara Ganjar lebih jauh dan Pak Anies di depannya ini yang artinya sedang berseberangan, sedang berhadapan-hadapan. Tapi kalau misalkan kita melihat secara benar, baik dari video maupun foto yang benar, beredar foto yang angle-nya yang pas, ini sebetulnya sangat simetris. Jadi kalau bagi saya nggak ada filosofi antara posisi duduk dengan kondisi yang sekarang. Sangat simetris, pas sekali. Meja bundar kecil dibagi 4, mereka ada di masing-masing tempat duduknya. Nggak ada yang spesial. Tapi mungkin interpretasi orang berbeda-beda. Ketika Pak Anies duduk berhadapan dengan Presiden Jokowi, ini menandakan bahwa kemudian adalah yang bertolak belakang atau sedang berseberangan, sedang berhadapan. Sementara Pak Ganjar yang ada di sebelah kanan, sementara Pak Prabowo ada di sebelah kiri, ini menandakan bahwa Presiden Jokowi katanya ini bermain dua kaki antara kanan dan
kiri. Tapi itu interpretasi orang-orang, silakan. Berbeda pandangan, nggak masalah. Bebas-bebas aja. Tapi bagi saya yang jelas, pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah sebetulnya di kalangan elit ini tidak terjadi apa-apa, semuanya aman-aman saja. Padahal dengan menunjukkan itu semua, terlihat bahwa ketika masyarakat memberikan respon yang negatif, memberikan sentimen negatif terhadap keputusan MK, kemudian majunya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, ini menunjukkan bahwa istana sekarang, kemudian pihak dari Prabowo Subianto juga mulai panik, mulai kebakaran jenggot, mulai kepanasan ke sana kemari, dan berusaha untuk menutupi itu semua dengan sebuah jamuan makan siang. Bahkan kemarin di media sosial sempat trending hashtag perjamuan omong kosong. Karena apa? Karena ingat, di setiap perjamuan di sana ada Yudas Iskariot. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk istana yang mulai panik. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.